Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Yogi Prasetya, mahasiswa jurusan S1 PJJ Informatika Universitas Tiber Asia dari kelas IF 402 pada mata kuliah Komunikasi Data. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja atau hasil dari pengerjaan ujian akhir semester genap 2024-2025 untuk mata kuliah Komunikasi Data. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengiriman data antar komputer pada physical layer. Di physical layer atau lapisan fisik dari model OSI, pengiriman paket data antar komputer dilakukan dalam bentuk sinyal fisik yang melewati media transmisi seperti kabel tembaga, serat optik, atau gelombang radio. Berikut penjelasan data kerjanya. Yang pertama, bit data dari lapisan atas atau data link layer. Komputer A menerima frame data berisi bit contoh 10110001 dari lapisan di atasnya. Yang kedua, konversi bit ke sinyal. Bit ini nantinya diubah menjadi sinyal listrik di kabel tembaga, sinyal cahaya di fiber optik, atau sinyal radio di WiFi. Contoh encodingnya itu 1 untuk tegangan tinggi, misalnya plus 5 volt, 5 volt lebih. Kemudian 0 untuk tegangan rendah, misalnya 0 volt. Yang ketiga, transmisi melalui media. Sinyal tersebut kemudian dikirim melalui media fisik, misalnya UTP atau STP pada kabel tembaga, yaitu sinyal listrik. Kemudian ada fiber optik, yaitu pusat cahaya atau sinyal cahaya. Yang ketiga itu WiFi, wireless atau gelombang radio. Keempat, penerimaan di komputer B. Komputer B menerima channel fisik tersebut melalui interface jaringan, misalnya Ethernet card atau WiFi adapter. Kemudian konversi sinyal ke bit. Sinyal tersebut dikonversi kembali menjadi bit digital, yaitu seperti contoh tadi, yaitu 10110001. Kemudian yang terakhir dikirim ke lapisan atas. Bit dikirim ke data link layer untuk diproses lebih lanjut, misalnya seperti pengecekan MAC address, error checking, dan sebagainya. Kemudian ada deteksi error pada transmisi data. Deteksi error dilakukan dengan menambahkan informasi ekstra atau redundansi ke dalam data sebelum dikirim. Informasi ini digunakan oleh penerima untuk memverifikasi apakah data diterima utuh atau rusak. Berikut algoritma yang paling umum digunakan. Yang pertama ada parity check, yaitu menambahkan bit paritas ke data untuk memastikan jumlah bit 1 menjadi genap atau even parity atau ganjil out parity. Contoh misalkan untuk even parity, data yang dikirim adalah 101 di sini ada 3 bit 1 itu ganjil. Kemudian tambah 1 bit paritas jadi 1010011. Nah, jumlah 1 menjadi 4 yaitu genap. Deteksi penerima menghitung ulang jumlah bit 1. Jika tidak sesuai paritas, maka data dianggap rusak. Kelemahan dari algoritma ini adalah algoritma ini hanya bisa mendeteksi error ganjil, tidak pada error genap. Yang kedua ada checksum. Checksum adalah teknik sederhana yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan atau error dalam data yang dikirim atau disimpan. Umumnya digunakan pada protokol seperti TCP/IP. Cara kerja checksum yaitu pertama ada pembagian data. Data dibagi menjadi blok bit, biasanya 16 bit atau 32 bit. Yang kedua, penjumlahan. Semua blok dijumlahkan. Overflow di wrap around atau dibalikan. Komplement.
Hasil penjumlahan dikomplementkan di inverse bitnya untuk mendapatkan checksum. Pengecekan di penerima. Penerima menjumlahkan seluruh data plus checksum. Jika hasilnya semua bit 1 atau nilai tertentu, maka datanya valid. Algoritma ini lebih baik dari paritas karena bisa mendeteksi lebih banyak error. Tidak bisa memperbaiki data. Yang ketiga ada CRC atau Cyclic Redundancy Check. CRC adalah teknik deteksi error yang lebih kuat dibandingkan checksum sederhana. CRC menggunakan perhitungan berbasis pembagian polinomial untuk menghasilkan nilai pendeteksi kesalahan biasanya 16, 32 atau 64 bit. CRC digunakan dalam jaringan komputer seperti CRC digunakan dalam jaringan komputer, sistem penyimpanan, dan komunikasi digital. Cara kerja CRC yaitu tambahkan 0 sebanyak n atau panjang polinomial minus 1 ke data. Bagi data tersebut dengan polinomial XOR bitwise, sisa pembagian remainder adalah CRC, data asli plus CRC. Algoritma ini mendeteksi error lebih baik dari checksum biasa karena bisa mendeteksi lebih banyak error, namun tidak bisa mengoreksi error, dan algoritma hanya bisa mendeteksi error. Kemudian ada packet switching. Packet switching adalah metode pengiriman data dalam jaringan komputer di mana data dibagi menjadi paket-paket kecil yang dikirim secara independen melalui jalur yang berbeda, lalu dikumpulkan dan disusun kembali di tujuan. Fungsi packet switching adalah sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi penggunaan jaringan. Jalur jaringan yang digunakan bersama-sama oleh banyaknya pengguna. Tidak perlu satu jalur eksklusif per koneksi atau berbeda dengan circuit switching seperti telepon jadul. Kemudian transmisi cepat dan fleksibel. Setiap paket bisa mencari jalur tercepat atau terbebas dari kemacetan. Jika satu jalur padat atau rusak, paket bisa beralih ke jalur yang lain. Kemudian ada toleransi terhadap gangguan. Jika ada paket yang hilang, hanya paket itu yang dikirim ulang, bukan keseluruhan data. Ini membuat transmisi menjadi lebih andal. Yang terakhir adalah efisiensi biaya. Karena jalur yang dipakai dinamis, penyedia jaringan bisa melayani banyak pengguna dengan sumber daya terbatas. Contoh perangkat kerasnya adalah router. Router menerima paket, membaca alamat tujuan atau IP address, dan menentukan jalur terbaik untuk paket tersebut. Mungkin paket yang sama dari pengirim ke penerima melalui router yang berbeda. Selanjutnya adalah proses routing dalam jaringan komputer. Routing adalah proses menentukan jalur terbaik bagi data dalam bentuk paket agar sampai dari sumber ke tujuan melewati satu atau lebih perangkat jaringan seperti router. Routing memastikan bahwa yang pertama, paket tidak tersesat. Yang kedua, jalur tercepat atau paling efisien dipilih. Yang ketiga, data sampai dengan benar ke alamat tujuan. Berikut adalah proses routing. Proses routing yang pertama adalah paket masuk ke router. Router menerima paket dari komputer atau router lain. Paket ini berisi alamat IP tujuan, misalnya 192.168.110. Kedua, ada pemeriksaan routing table. Router melihat routing table miliknya atau daftar rute ke berbagai jaringan. Di sini router mencari jalur terbaik menuju IP tujuan. Yang ketiga, pilih rute terbaik. Bisa berdasarkan jumlah hop, kecepatan link, beban jaringan, dan kebijakan admin. Kemudian teruskan paket. Router bisa menurunkan paket ke router berikutnya atau langsung ke perangkat tujuan. Proses ini berulang sampai paket mencapai alamat IP tujuan. Contoh metode routing
Itu pertama ada static routing. Static routing adalah metode routing di mana rute atau path jaringan dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan dengan karakteristik sebagai berikut. Pertama, konfigurasi manual. Yang kedua, tidak ada pembaruan otomatis. Yang ketiga, overhead rendah. Yang keempat, cocok untuk jaringan kecil dan stabil. Static routing dikontrol penuh oleh administrator. Tidak memerlukan protokol routing, sehingga lebih hemat sumber daya. Keamanan lebih baik karena tidak ada pertukaran informasi routing yang bisa dieksploitasi. Namun, static routing tidak scalable untuk jaringan besar dan kompleks, serta rentan human error dalam konfigurasinya dan tidak adaptif terhadap perubahan jaringan. Yang kedua ada dynamic routing. Dynamic routing adalah metode routing di mana router secara otomatis mempelajari, memperbarui, dan mengadaptasi rute atau path jaringan berdasarkan pertukaran informasi dengan router lain menggunakan protokol routing. Berbeda dengan static routing yang dikonfigurasi manual, dynamic routing cocok untuk jaringan yang kompleks dan sering berubah dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada pembaruan otomatis. Dynamic routing itu pembaruannya ada otomatis. Kemudian menggunakan protokol routing seperti OSPF, RIP, atau BGP. Yang ketiga, ada adaptif terhadap perubahan jaringan. Sangat berlawanan dengan static routing. Yang keempat, scalable untuk jaringan besar. Dynamic routing sangat cocok untuk jaringan besar. Namun, metode routing ini memakan bandwidth untuk update routing table serta konfigurasi yang lebih kompleks. Dynamic routing memiliki beberapa protokol routing. Berikut beberapa protokol routing dari dynamic routing. Yang pertama ada RIP, yaitu Routing Information Protocol. Cocok untuk jaringan kecil berdasarkan jumlah hop, maksimal 15 hop. Sangat sederhana dan kelemahannya itu lambat dalam konvergensi atau perubahan rute. Yang kedua ada OSPF, yaitu Open Shortest Path First. Kelebihannya adalah menggunakan algoritma Dijkstra atau Shortest Path First, kemudian membangun peta lengkap jaringan atau link state, lebih cepat dan efisien daripada RIP, cocok untuk jaringan menengah dan besar. Yang ketiga ada BGP, yaitu Border Gateway Protocol, digunakan di internet antar AS atau Autonomous System, protokol utama routing antar jaringan besar, dan digunakan oleh ISP dan backbone internet. Selanjutnya ada congestion atau kemacetan data dalam jaringan. Congestion atau kemacetan adalah kondisi di mana terlalu banyak data yang masuk ke jaringan melebihi kapasitas pemrosesan dan transmisi jaringan tersebut. Akibatnya, kinerja menjadi menurun, latensi atau delay meningkat, paket data hilang atau paket loss, kemudian retransmisi meningkat, itu mengakibatkan lebih banyak beban. Penyebab congestion bisa terjadi, yang pertama, terlalu banyak pengguna aktif. Banyaknya perangkat secara bersamaan mengirim data di jaringan yang kapasitasnya terbatas. Yang kedua ada bandwidth tidak cukup, yaitu kapasitas jalur komunikasi tidak mampu menangani volume data yang masuk. Ketiga, buffer penuh di router atau switch. Jika buffer penuh, maka paket akan dibuang. Yang keempat ada traffic lonjakan tiba-tiba. Misalnya saat video conference dimulai serentak atau backup data besar dilakukan. Cara mengatasi atau mengantisipasi congestion. Yang pertama ada congestion control, yaitu dilakukan oleh protokol misalkan TCP untuk menyesuaikan laju pengiriman. Contoh mekanisme TCP congestion control atau IMD dan slow start. Kemudian ada quality of service.
itu memprioritaskan jenis data tertentu, misalkan video call daripada unduhan. Kemudian mencegah overload dari aplikasi berat. Yang ketiga ada traffic shaping dan polishing. Nah, traffic shaping itu menyesuaikan laju pengiriman agar tetap sesuai batas bandwidth. Yang kedua polishing atau menolak atau mengurangi traffic yang melebihi batas. Yang keempat ada queue management filter. Itu ada RED, yaitu random early detection, itu buat buang paket sebelum buffer penuh ke sinyal, kemudian sinyal ke pengirim agar diperlambat. Yang kedua ada tail drop, yaitu paket yang datang saat buffer penuh langsung dibuang. Yang kelima dan terakhir adalah upgrade infrastrukturnya untuk menghindari congestion atau kemacetan data. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.